Semangat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Rosmini Sitinjak dalam pelajaran tematik kelas 5. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Sudah siap untuk belajar semuanya? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19. Tema 2 kita yaitu udara bersih bagi kesehatan dengan subtema 3 memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Adapun muatan pembelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu IPA KD 3.2 dengan tujuannya siswa mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Bahasa Indonesia KD 3.1 tujuannya siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Perhatikan gambar berikut. Sekelompok anak yang sedang bersepeda. Kok ada kabut di siang hari ya? Rupanya itu kabut asap. Apa penyebab kabut tersebut? Oh, rupanya itu akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Indonesia pernah mengalami bencana kabut asap pada tahun 2015, terutama di Sumatera dan Kalimantan, sehingga menyebabkan kabut asap melanda Indonesia. Mengapa kabut asap berbahaya? Kabut asap berbahaya karena mengandung debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga dan mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida, sehingga akan mudah terhisap dan mengotori pernafasan. 9 bahaya kabut asap. 1. Dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan infeksi. 3. Dapat memperburuk asma dan penyakit paru kronis lainnya. 4. Dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang. 5. Lansia dan anak-anak akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan pernafasan. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit yang ada. 8. Kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayur, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan. Lalu, bagaimana caranya melindungi diri dari bencana kabut asap? 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. 2. Gunakan masker dengan benar untuk menutup hidung dan mulut. 3. Tutup tempat makanan dan penampungan air. 4. Minum air putih lebih banyak agar debu halus yang menempel pada tenggorokan akan larut dan terbuang dengan kotoran. 5. Segera berobat ke dokter bila mengalami kesulitan nafas. 6. Lakukan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) seperti makan makanan bergizi, banyak konsumsi buah, dan istirahat cukup. 7. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke rumah atau gedung. 8. Buah-buahan dan sayur harus dicuci. Nah, bagaimana cara mencari informasi yang penting dari sebuah teks? Kita
dapat menggunakan kata tanya. 1. Apa? Digunakan untuk mengetahui informasi tentang sesuatu. Di mana? Untuk mengetahui informasi tentang tempat. Kapan? Untuk mengetahui informasi tentang waktu. Siapa? Untuk mengetahui informasi tentang pelaku atau tokoh. Mengapa? Untuk mengetahui informasi tentang alasan sesuatu. Bagaimana? Untuk mengetahui informasi tentang proses. Jadi, kalau kita hendak mencari informasi yang penting dari teks, kita dapat menggunakan kata tanya tersebut. Mari kita mencari informasi dari teks 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Misalnya, dengan menggunakan kata tanya apa? Apa penyebab kabut asap? Maka jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Di mana? Pertanyaannya, di daerah mana yang pernah terjadi kebakaran yang hebat yang menyebabkan kabut asap? Maka jawabannya Sumatera dan Kalimantan. Siapa? Siapa yang terdampak kabut asap ini? Jawabannya semua makhluk hidup. Kata tanya kapan? Kapan terjadi kebakaran yang hebat di Sumatera dan di Kalimantan? Pada tahun 2015 jawabannya. Pertanyaan mengapa? Mengapa kabut asap sangat berbahaya? Maka jawabannya karena mengandung partikel halus yang dapat mengotori saluran pernafasan. Bagaimana? Maka pertanyaannya, bagaimana melindungi diri dari kabut asap? Maka jawabannya menggunakan masker, minum air putih yang banyak. Nah, itu adalah kita mencari informasi dari teks. Nah, sekarang tugas kalian, buatlah 5 contoh kata tanya yang lain dan jawabannya berdasarkan teks 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Tulis di buku tulis ya. Dan jangan lupa hasil tugasnya kirim fotonya ya ke WAG Ibu. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Semangat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, subtema 3, kali ini yaitu pembelajaran 2. Tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 3 memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Dan muatan pembelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan SBDP. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu 3.1 untuk SBDP, 3.2 untuk IPA, 3.2 juga untuk bahasa Indonesia. Tujuannya mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita, mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita, dan mampu membuat poster. Yuk perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Lagi ngapain ya si Todinya? Inti cerita ini yaitu mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka
Rasa juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar tersebut mendukung cerita. Mengapa? Karena nampak makanan berserakan, Todi tertidur dan dikerubungi semut. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Yuk, perhatikan contoh gambar berikut. Kak Dito membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Dito melihat ikannya di lantai. Kak Dito bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan, ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, kamu tadi telah melihat contoh gambar cerita. Jadi, ciri-ciri karya gambar cerita yaitu: 1. Membuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. 2. Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Yuk kita lanjutkan ke pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Agar senantiasa sehat, kita harus selalu menjaga kesehatan. Salah satunya yaitu menjaga kesehatan organ pernafasan. Lalu bagaimana caranya? Satu, menjaga kesehatan organ pernafasan. Caranya, makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat cukup, posisi tidur benar. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Caranya, tidak merokok, menggunakan masker, mengurangi konsumsi minuman dingin dan makanan yang mengandung gula dan bahan kimia. Merawat organ pernafasan. Caranya, membersihkan rongga hidung secara teratur, memeriksa kesehatan pernafasan secara berkala. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya, banyak ventilasi di rumah dan menanam tanaman. Menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah agar ruangan tidak lembab. Yuk kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu SBDP. Poster. Poster adalah media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Tujuan dari poster yaitu sarana untuk mempromosikan produk, jasa, ataupun kegiatan. Poster biasanya dipasang di tempat yang ramai dan strategis. Ciri-ciri poster. Menarik ketika dilihat pertama kali. Bahasanya singkat, jelas, padat, dan persuasif. Terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, dan perpaduan warna yang cantik. Nah, kalau kalian sudah paham tentang poster, yuk sekarang kita buat tugasnya. Tugas anak-anak ibu adalah buat satu poster tentang cara merawat organ pernafasan. Ibu sudah memberi contoh. Stop rokok, cintai dan sayangi paru-paru Anda.
Tugasnya jangan lupa dikumpulkan dan difoto lewat WAG. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas dan hindari kerumunan. Tetap semangat belajar.